Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang kita bahas nih panas aja dulu ya. Panasnya dulu aja. Belum bisa nyusui, besok-besok aja lah ya. Panas, bayi panas. Jadi anak yang lahir atau sampai sebelum akhir balik itu insya Allah belum ada catatan dosa. Dan dalam hadis juga diceritakan seperti itu, baru dicatat oleh Allah Ta'ala jika anak tersebut akhir balik. Dicatat amal baiknya dan dicatat juga amal buruknya. Jadi kalau bayi sakit, jangan berbicara bahwa bayi ini punya dosa karena kelakuan hendak. Tapi karena memang ayah dan ibu dari si bayi ini menginginkan bayi ini lahir, sehingga tabiat ayah dan ibunya itu dimunculkan lewat anaknya dari Allah Ta'ala. Oleh Allah itu maksudnya dimunculkan lewat anaknya. Contoh si anak bayi ini panas, ya. Panas itu bisa aja sebenarnya dari emosional, marah, berantem, ngomel-ngomelnya si orang tua berdua bisa. Bisa, umpamanya dulunya lahir, kemudian disusui biasa, kemudian kok tidak tahu-tahu bayinya panas nih. Hari ini panas, besok panas. Nah, ini orang nggak tahu, tapi kalau dokter ya disuntik kayak apa, kasih obat kayak umpamanya, walau saya nggak tahu ya. Tapi kalau ngeredain, kalau menurut saya ringan. Kamu marahan nggak sama suamimu? Itu aja pertanyaan saya ringan. Sebelum anakmu sakit, marahan aja. Apa masalahnya? Contoh umpamanya, kamu minta tolong bangun untuk gendong bayi, suamimu nggak mau, jengkel nggak kamu? Jengkel, sehari, 2 hari, 3 hari, iya, 4 hari, iya. Nah, itu awalnya. Nah, itu nanti bisa dilacak lewat si anak yang sakit panas. Dipegang. Yang paling panas itu jidatnya si bayi, kemudian lehernya si bayi, atau ulu hatinya si bayi. Atau sini, ya, Tengkuk itu. Tengkuknya. Itu boleh dipegang. Mana yang panas? Paling panas mana? Kalau yang paling panas itu jidat sini. Nah, biasanya salah satu orang tua si adik ini mikirin sesuatu tapi ada emosional. Jadi bisa ibu, bisa bapaknya mikirin sesuatu tapi ada emosional. Mikirin suaminya nggak mau gantian? Bisa, bisa itu. Iya, bisa. Kemudian suami mikirin kerjaan karena kerjaan nggak selesai tapi nggak dibolehkan pulang, jadi dia malam hari jengkel aja di kantor, kan nggak tahu anaknya panas, ya bisa dipegang. Ini yang paling panas, ini ndak, oh berarti ini siapa yang mikir paling serius tapi nggak ketemu solusi, tapi jengkel atau marah. Nah itu nanti tinggal saya dah mohon ampun aja pada Allah dan doain kalau anakmu panas itu karena kejengkelan kamu, mikirkan apa pekerjaanmu, kejengkelanmu mikirin apa? Mikirin ini asisten rumah tangga kok keluar aja baru seminggu keluar. Nah, itu kan jengkel juga ya. Itu mohonkan ampunan kepada Allah Ta'ala dan serahkan, belajar untuk tidak emosi, tidak marah. Insya Allah si adik tanpa diobatin diberi kesembuhan sama Allah Ta'ala. Insya Allah. Nah, itu sudah hafal istilahnya. Jadi tinggal mana panasnya di sini, berarti ada yang difikirkan dari salah satu orang tuanya atau dua-duanya orang tua. Kalau di sini, nah siapa yang marahnya keluar? Kalau di sini tenggorokan, ya itu marahnya keluar, ngomel, oh ya, ah itu ngomel, itu tenggorokan. Kalau di sini, nah di sini itu ada keyakinan yang kuat yang menjadikan amarah. Gimana contohnya Pak Ustadz itu, Pak Ustadz? Keyakinan itu umpamanya punya prinsip tapi nggak cocok. Misalnya lagi debat nggak cocok. Nah itu biasanya bisa dengan suami atau dengan istri atau dengan orang tua. Nah itu nanti panasnya di sini nanti. Punya keyakinan yang nggak cocok dengan suami atau istri atau dengan orang tua. Itu di ulu hati. Ulu hati. Kalau di perut? Kalau di perut tuh dipegang tuh. Ya boleh. Kalau di perut biasanya ya urusan rumah tangga aja suami istri. Biasanya seperti itu. Insya Allah ya, insya Allah seperti itu. Jadi kalau perut, itu biasanya urusan rumah tangga yang jengkelan. Apalah ngurusin inilah, ngurusin itulah. Dimana suami sama istri itu jengkel aja di situ. Omel-omelan, itu urusan perut. Perut itu di keluarga saya, karena di perut itu ada usus. Usus itu adalah
alat untuk menyaring sari-sari makanan. Jadi menyaring sari-sari makanan itu sehingga di situ sebenarnya persoalan keluarga ini bisa menjadikan amal soleh kalau suami dan istri itu tahu. Jadi jangan bertengkar. Itu akan menjadi amal soleh. Tapi kalau nggak tahu, walaupun dia muslim, ya bertengkar aja. Seperti itu. Nah, pertengkaran kan macam-macam ya. Jadi urusan keluarga lah biasanya. Apa nggak diantar marah. Mamanya lagi diantar bawa bayi, mamanya isi istri bawa bayinya lagi gini, suaminya nyetir lihat cewek, nah marah lah istrinya. Itu, ya tuh. Iya. Itu langsung terkonek ke bayi. Langsung karena si adik bayi ini ada pengingat dari Allah Taala sebenarnya. Jadi itu lebih menjadikan barometer bahwa di keluarga itu masih banyak kekurangan di hadapan Allah. Sebenarnya hanya gitu aja sih. Makanya jangan merasa diri itu nggak pernah ada dosa, nggak boleh. Kita nggak boleh seperti itu. Selama ini anak cucu Adam itu berdosa. Itu aja. Jadi kalau Nabi Adam dulu berdosanya cuma makan buah kol diturunkan di dunia, itu hanya cuma makan loh ya. Manusia itu nggak cuma makan, apa aja dosa dilakukan. Ya itu nanti neraka itu nanti ya. Khususnya yang muslim gitu ya, kalau yang non muslim nggak perlu tak pikirin kalau saya ya. Nah, jadi insya Allah seperti itu. Makanya berhati-hati karena barometer alat barometernya itu di adik kecil itu sendiri. Oke, Ustaz, bayi atau balita lah, bayi di bawah 5 tahun atau bayi di bawah 3 tahun, anak bukan bayi lagi lah, anak. Itu terkadang sebulan sekali suka sakit gitu, Ustaz. Sakit apa? Panas sininya. Nah ya itu omel-omelan aja. Nah, Allah menurunkan penyakit itu cepat ataupun lama sakitnya, atau bukan lama sakit, lama dikasih sakitnya juga tergantung keimanan orang tuanya, Ustaz. Insya Allah iya. Jadi semakin orang tuanya itu dekat sama Allah Ta'ala, kalau memang lagi omel-omelan, jengkel, anaknya panas cepat. Itu ngomel siang aja sore udah sakit. Itu sore aja udah sakit. Jadi ngomel-ngomel mulu ibunya, nah anaknya mencret terus. Seperti itu langsung itu kalau dia sholatnya tertib, umpamanya ya, dia dekat istilahnya kalau dilihat secara manusiawi itu dekat kepada Allah, dekat ya, manusiawi loh ya. Kalau Allah kan nggak tahu ya saya. Kelihatan itu biasanya ya cepet ya. Kalau dia ngomel aja anaknya mencret. Oh, kalau orang tua seperti itu dan menyadari akibatnya, itu sebenarnya suatu hidayah dari Allah juga ya, iya, untuk betul. Cepat kembali ke jalan Allah. Iya itu maksud saya. Jadi kenapa tadi watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun itu kan diceritakan di sini itu ada cerita bahwa orang itu disuruh bertobat. Orang-orang mukmin, orang beriman itu disuruh bertobat. Berarti di sini itu ada kesalahan yang sering dilakukan walaupun dia beriman. Jangan punya pikiran orang beriman itu hilang kesalahan dan dosa-dosanya. Nggak bisa. Nanti akan dinilai oleh Allah Ta'ala di akhirat. Jadi pada saat di akhirat itu baru ditimbang istilahnya. Jadi baru ditimbang. Jadi nggak kita harus hati-hati jangan sampai besok amal buruk dan amal baik kita itu ditimbang di akhirat. Itu kalau bisa jangan sampai itu telat kalau saya. Kalau bisa banyaklah mohon ampun di dunia ini dan belajar untuk taubat beneran, taubat nasuha kerjakan. Karena di dunia inilah tempat untuk mengurangi sebenarnya timbangan berat dari dosa. Berarti kalau orang yang berpikir seperti itu dia menyadari kalau dia banyak dosa, Ustaz. Orang itu malah lebih bagus kalau menurut saya imannya daripada orang yang hanya nyalahin orang lain. Itu lebih bagus kalau saya. Ini orang bagus, dia evaluasi sehingga dia terus berusaha untuk menjadi orang yang baik di hadapan Allah Ta'ala. Terus dia berusaha. Ya sholatnya, ya tingkah lakunya, ya tanggung jawabnya, ya dalam mencari rizki, semua dapat rezeki, bagaimana dia itu mengelola rezekinya untuk sedekah, untuk ini, kan banyak akhirnya dia kelola. Dan disitulah amal-amal soleh itu akan dicatat oleh Allah Ta'ala. Nah kalau bisa jangan sampai kita kebanyakan dosa. Kalau memang itu nanti digugurkan, nanti pada saat di akhirat itu ditimbang, baru ditimbang.
Kalau di dunia ini enggak, dikasih pengingat. Kalau anak kecil menggugurkan dosa siapa yang digugurkan? Orang tua? Nggak bisa. Buktikan aja, kalau orang tuanya ribut berdua, anaknya panas kok. Insya Allah. Dan ribut, apakah itu dosanya kemudian digugurkan melalui anak? Enggak. Kalau anaknya mati, Waduh, berarti orang tuanya bertanggung jawab ya Pak? berarti orang tuanya dosanya hilang semua, wong anaknya sampai mati kan gitu. Enggak bisa seperti itu. Enggak, bukan yang menggugurkan dosa itu bukan yang seperti itu. Banyak orang-orang saudara kita nggak paham. Sekiranya menggugurkan dosa, enggak. Itu hanya pengingat bahwa di kita itu masih banyak dosa. Itu pengingat sebenarnya. Agar kita tobat. Makanya kalau kita itu selalu seperti itu di subyo-subyo, dibangga-banggain, itu ya sudah terlena manusia muslim. Dia nanti tahunya setelah di akhirat. Loh, katanya digugurkan. Siapa bilang? Oh, ayatnya aja jelas. Ayat itu untuk di dunia. Ya, apa saja musibah yang kau terima disebabkan dari buat tanganmu sendiri. Kenapa kamu itu tahu ayat itu? Kenapa kamu nggak pernah taubat? Padahal musibah itu diberikan oleh Allah Tuhanmu terus menerus. Kenapa kamu nggak pernah taubat? Kata guru saya menggugurkan, ya saya ikut. Oh, saya menama gurumu itu lagi disiksa. Sama seperti itu. Jadi nggak bisa, kita harus hati-hati. Nah, mudah-mudahan bagi ibu-ibu muda atau ibu-ibu yang sudah berkelas, itu mulai paham, belajarlah baik, tetap sholat ditingkatkan, keteguhan iman ditingkatkan, perbuatan-perbuatan baik juga ditingkatkan, perbuatan buruk juga belajar dieliminasi istilahnya. Ayo dikurangi, dihilangkan. Walaupun sulit, mau masuk surga itu sulit, tidak gampang. Dihilangkan. Emosi khususnya dihilangkan, kekakuan khususnya dihilangkan terus. Insya Allah mudah-mudahan kita mampulah nanti menjalankan tobat-tobatan nasuha yang dulu dosa sering kita lakukan. Insya Allah ya. Amin. Allahu a'lam.